untuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah siang ini kita bisa bertemu secara virtual pada perkuliahan inovasi pembelajaran geografi ya. Ini merupakan materi di minggu yang kelima. Jadi kalau sesuai jadwal ini merupakan pertemuan saya yang terakhir dengan Bapak Ibu semua, dengan teman-teman semua. Setelah ini Bapak Ibu akan bertemu dengan Pak Apik ya. Pak Apik rencananya begitu. Untuk setelah Pak Apik baru Pak Juhadi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan ngobrol kita atau pembicaraan kita berkaitan dengan inovasi pembelajaran geografi. Pada dua pertemuan terakhir kita sudah menyinggung tentang bagaimana TIK dan daring itu menjadi begitu dominan dalam konteks pembelajaran dalam 1 tahun terakhir ini. Tepatnya dimulai bulan Maret ya, bulan Maret tahun 2020 ini sudah menjelang bulan Oktober, berarti sudah 1,5 tahun kita dipaksa apa dimanjakan ya sebenarnya. Tapi intinya sama saja ya, intinya sama saja, mau dipaksakan atau dimanja, yang jelas kita tidak terlepas dari keberadaan teknologi informatika dan daring. Namun demikian kalau kita berbicara tentang inovasi, itu kan sebenarnya ada dua hal tantangan ya, dua hal tantangan yang kita hadapi. Yang pertama adalah tantangan dari luar atau tantangan eksternal yang secara fisik bisa kita lihat ya, bisa kita baca, bisa kita ikuti, dan kita bisa begitu cepat mengantisipasi. Tetapi yang tantangan yang berikutnya adalah tantangan berkaitan dengan faktor internal kita, kesiapan kita. Nah, saya mohon izin untuk share screen untuk mata kuliah, untuk materi kita pada siang hari ini ya. Sebentar, ini masih belum saya buka dulu ya. Oke, mudah-mudahan materi saya sudah bisa dilihat oleh Bapak Ibu semua. Bisa dilihat ya, tentang tantangan membangun inovasi dalam pembelajaran geografi. Ini materi yang kelima. Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa tantangan kita ini kan dua untuk berinovasi, eksternal dan internal. Tidak perlu saya ulang lagi ya. Nah, sebagai guru geografi, saya dan Bapak Ibu semua itu kan semua guru geografi. Yang baru selesai lulus juga harapannya nanti akan menjadi guru geografi. Guru geografi itu bisa sebagai guru IPS di SMP, atau sebagai guru geografi di SMA, di MA, atau mungkin juga bisa di perguruan tinggi sebagai dosen atau sebagai apapun yang secara emosional itu punya keterikatan dengan pembelajaran geografi. Kan kita tidak tahu Mas Sifaudin dan beberapa teman yang sekarang ada di sini itu besok mungkin akan menjadi widyaiswara atau menjadi dosen atau menjadi guru atau menjadi peneliti, kita tidak tahu ya. Atau mungkin menjadi ini, karena Mas Sifaudin ini kan nampaknya minatnya ini kan sangat tinggi di bidang jurnal ya, tentang jurnal. Lah mungkin akan menjadi tentang itu, saya tidak tahu juga. Tetapi dengan ikatan emosional sebagai geograf ya, geograf. Dan guru geografi itu
ditantang untuk berani keluar dari zona nyaman sebagai sebuah jebakan. Jadi kita kan ceritanya saya, Mbak Susan, Mbak Siva, Mas Warno, mungkin beberapa Bapak Ibu atau teman-teman yang lain ini kan sebenarnya kita ini kan sudah ada di zona nyaman ya, sudah bekerja, sudah mendapatkan penghasilan, tetapi ini merupakan jebakan. Nah, jebakan itu yang harus kita kita jawab, kita lakukan tindakan-tindakan agar kita keluar dari jebakan itu atau dari zona nyaman tersebut. Kemudian untuk tujuan dari unit ini, Bapak Ibu, kawan-kawan semua, kita akan mencoba untuk mengidentifikasi faktor penghambat kemajuan dan bagaimana menemukan solusinya. Mungkin nanti ada yang sependapat atau mungkin juga ada yang tidak sependapat, tidak masalah. Karena dunia akademis itu sangat dinamis. Di satu sisi bisa diterima ya, karena salah satu sifat ilmu itu kan dinamis. Mungkin sekarang dianggap benar ya, tapi beberapa periode yang akan datang itu bisa dianggap dikoreksi lagi kebenarannya. Bukan salah ya, tapi dikoreksi lagi kebenarannya. Itu namanya ilmu atau ilmiah selama proses atau prosedurnya itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ini tujuan kita pada pertemuan kita pada siang hari ini. Nah, kita akan memulai dengan diskusi ringan. Jadi mungkin saya minta tolong ini siapa yang hadir di sini ya, hadir di sini nanti kita bisa urun gagasan. Berdasarkan pengalaman, ini pengalaman ya, pengalaman artinya Bapak Ibu yang mungkin sudah berpengalaman ketika bekerja, mungkin jadi guru, ada yang jadi kepala sekolah, mungkin ada yang jadi tenaga-tenaga yang lain, kita tidak tahu juga. Saya itu pengalaman mengajar itu sejak tahun 2001. Itu yang saya rasakan mungkin berbeda dengan Bapak Ibu semua ya, yang mungkin lebih panjang pengalamannya dibandingkan saya atau mungkin sedikit di belakang saya. Nah, atau berdasarkan perkiraan bagi mereka atau teman-teman semua yang merasa belum pernah menjadi guru. Tapi saya yakin pernah menjadi praktikan, walaupun hanya 1,5 bulan. Sekarang praktikan itu kok cuma sebentar ya, 1,5 bulan. Dulu saya itu kok lama perasaannya. Perasaan saya itu lebih dari 2 bulan deh. Sekarang kok hanya 1,5 bulan, tahu-tahu sudah selesai. Dulu itu sampai stres loh. Sekarang baru sebentar udah selesai ya. Apalagi yang baru ini pakai daring ya, nggak pernah ketemu dengan siswanya. Nah, faktor-faktor apa yang menghambat kemajuan guru atau yang menghambat guru itu menjadi malas untuk berinovasi? Nah, saya minta tolong Bapak Ibu bisa menyampaikan pendapatnya di sini agar kita sama-sama nanti bisa berbagi pengalaman. Tentu kita semua punya pengalaman yang berkaitan dengan kok malas kenapa ya. Lah itu faktornya. Kalau saya mungkin karena saya tidak merasa cukup mampu mungkin ya kalau saya ya, mungkin untuk berinovasi. Silakan Bapak Ibu. Yang pertama ini kira-kira apa ini ya, faktor yang menghambat inovasi ini? Karena zona nyaman mungkin Bapak. Oke, saya tulis ya, karena berada di zona nyaman. Oke, zona nyaman. Zona nyaman. Oke, ada lagi yang lain? Terlalu sibuk. Terlalu sibuk. Biasanya kan guru di sekolah dari pagi sampai sore, terus malam masih harus menyiapkan untuk besok, mengoreksi ulangan siswa dan lain-lain, itu kan sibuk sekali begitu Bapak. Jadi kadang tidak siap untuk melakukan inovasi. Iya. Ini kamu jadi guru 1,5 bulan saja sudah punya 2 ide seperti ini ya.
Apalagi kalau jadi guru 10 tahun ya, pasti banyak yang bisa diidentifikasi itu. Kira-kira apa ini? Boleh izin, Pak? Monggo Mbak Susan. Oke, baik. Yang pertama, kalau dari pengalaman saya, kenapa saya males berinovasi? Ini saya dulu aja dulu dari sudut pandang saya sendiri. Iya. Pertama, mungkin eh, apa ya? Kurang informasi untuk Oke. berinovasi tersebut. Jadi apa ya? Bahasanya, wawasannya dia hanya kata dalam tempurung gitu lah, Pak. Jadi dia guru yang tidak pernah ikut webinar, tidak pernah ikut macam-macam kayak gitulah. Ya, Jadi betul. dia tidak tahu bahwa sudah ada hal tersebut di luar sana dikembangkan begitu. Iya, iya. Terus yang selanjutnya, yang keempat adalah sarana prasarananya dia tidak punya. Mungkin laptop jadul, nggak bisa buat apa-apa, seperti itu. Kemudian yang kelima, mungkin yang lain dulu deh, kok kayaknya Udah ada 2 ini ya. ya, Kurang sebenarnya informasi. ada banyak di otak saya, tapi mungkin yang lain dulu. Iya, iya, iya. Mungkin yang lain bisa menambahkan ini. Ini usulan dari Mbak Susan ya. Kurang informasi. Saya itu kebetulan mengikuti mahasiswa ya, mengikuti mahasiswa itu yang sering ikut lomba itu saja. Jadi yang sering diposting di grup itu berprestasi atas nama ini. Besok beberapa waktu lagi ada atas nama yang bersangkutan lagi. Oh, rupanya memang ada beberapa mahasiswa itu yang memang dia hobi mengikuti perkembangan, mengikuti informasi yang berkaitan dengan perlombaan. Terus kemudian juga saya mengikuti di Facebook itu ada beberapa teman guru termasuk dari kakak kelas yang sering sekali mengikuti kompetisi. Jadi sampai beberapa kali. Namanya memang mungkin dia itu selalu terbiasa mencari informasi untuk apa ya istilahnya berkompetisi, terus kemudian dia mengikuti banyak kegiatan sehingga mungkin akhirnya mungkin banyak ide, mungkin ya seperti itu ya. Sementara kita ini kan mungkin agak terbatas atau mungkin ya karena terlalu sibuk tadi ya Mbak Susan ya. Jadi Iya. malah boro-boro arep melu kompetisi ya untuk mengerjakan tugas-tugas di sekolah itu kadang-kadang seperti apa ya tidak sempat gitu. Kemudian sarana dan prasarana kurang. Nah ini mungkin masih juga bisa diperdebatkan juga sih. Monggo silakan yang lain yang barangkali bisa kita tulis di sini berkaitan dengan faktor penghambat kemajuan atau penghambat inovasi. Tadi sudah ada 4 ini. Mungkin yang lain bisa dibantu. Mas Warno atau Mbak Siva, silahkan kalau mungkin berdasarkan pengalaman atau berdasarkan apa ya, imajinasi juga boleh lah. Karena memang imajinasi kan juga tidak dilarang ya. Kira-kira apalagi ini faktornya ini? Ini faktor ya, yang... Mungkin saya bisa menambahkan, Bapak. Oke, silakan. Kalau menurut pengalaman saya pribadi itu kadang guru merasa susah duluan atau merasa itu kesulitan untuk mengembangkan diri ya. Karena kan sudah anggapannya itu susah, kalau udah susah itu kan sudah nggak mau lagi gitu. Mungkin saya bisa membuat istilah simpelnya itu kurang percaya diri mungkin ya. Iya, kurang percaya diri. Biasanya kalau seperti ini itu dibutuhkan semacam telur. Wah, itu ada satu kesempatan itu sudah akan semacam ketagihan gitu untuk apa ya mengembangkan. Tetapi saya curiga jangan-jangan yang kita bicarakan ini adalah inovasi dalam konteks berkompetisi ya. Padahal sebenarnya saya yakin 100% Bapak Ibu ini kan selama ini sudah berinovasi, ya kan? Karena pengertian inovasi itu kan sebenarnya perubahan.
perubahan yang dilakukan ya, yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru untuk beradaptasi menyesuaikan dengan kondisi. Cuman kalau kita berbicara inovasi ini kan rasanya kurang lengkap, kurang komplit kalau tidak dikaitkan dengan PKB yang di materi yang pertama kita dulu. PKB apa ya Mbak Siva ya? Saya lupa ya Mbak Siva. PKB apa yang untuk guru-guru itu loh. Mungkin yang lain bisa membantu apa PKB itu. Yang KB-nya itu kalau tidak salah keprofesian berkelanjutan. Jadi pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah biasanya ini diwujudkan dalam bentuk 3 hal. Di antaranya ada inovasi tadi ya, bisa berupa juga PTK juga, sehingga inovasi yang Bapak Ibu lakukan ini memang tidak terdokumen secara tertulis, sehingga itu Bapak Ibu tidak menganggap sebagai sebuah inovasi. Padahal Bapak Ibu saya yakin 100% sudah melakukan inovasi. Ya, hanya saja memang agar inovasi itu mendapatkan pengakuan ya atau rekognisi dari pihak lain, nah, itu yang diperlukan langkah berikutnya. Mungkin ada yang menambahkan ini guru merasa kesulitan. Betul ini guru merasa kesulitan untuk mengembangkan diri. Bahasa simpelnya. Ada Pak. Monggo. A priori, sikap a priori. A priori itu acuh tak acuh. Apa ya? Ya benar kan? A priori. Oke, a priori. Ya. Jadi acuh tak acuh dalam arti dia merasa apa yang dia sudah lakukan ya sudah keren gitu. Oh gitu ya. Apa ya? Nggak pedulilah, yang penting aku waton ngajar, anakku mudeng gitulah bahasanya. Nggak sih guru yang seperti itu? Ya, ini tidak peduli ya, tidak peduli. Yeah. Ada memang beberapa guru itu, mohon maaf ini ya, kadang-kadang mungkin karena lingkungannya itu sudah sangat nyaman, settle begitu, kemudian mau cari apa lagi, mau yang model apa lagi, semua sudah terpenuhi. Jadi kalau tidak ada tuntutan kompetisi, ya berat. Repotnya kalau saya itu dulu jadi guru GTT ya, jadi guru dengar-dengung ya. Itu kalau kerja kita itu tidak baik, kinerja kita dianggap kinerja kita itu kurang memuaskan, itu beresiko pada jam yang akan kita terima. Wah, itu dulu begitu. Mungkin kalau Mbak Susan di yayasan yang sudah favorit begitu, kompetisinya itu akan lebih ketat lagi. Ya karena yang memantau itu kan lebih banyak ya. Jadi beberapa di Semarang itu saya kalau memperhatikan cerita-cerita atau mendengarkan cerita-cerita teman-teman yang di sekolah yang dalam tanda petik tingkat kompetisinya itu tinggi, itu memang guru itu betul-betul dipaksa untuk bekerja secara optimal. Misalnya di Karangturi ya. Kebetulan kan saya bicara ini kan karena pernah punya teman ada kerja di Karangturi, terus kemudian di Nasima, terus kemudian di Kesatrian, kemudian di Semesta, kemudian ada juga yang bekerja di di Sedes, terus kemudian juga mana lagi ya, beberapa teman itu kan pernah mengajar di yayasan yang memang kompetisinya itu sangat ketat, sehingga harus optimal. Jadi inovasinya itu betul-betul dituntut. Jadi tidak cukup hanya bekerja dengan baik, tetapi harus bekerja dengan baik dan diketahui. Lah ini loh repotnya kita itu begitu. Kalau hanya baik saja itu tanpa diketahui oleh yang menilai ya repot juga. Ya, karena memang kita berada di lingkungan kerja yang kita tidak bisa mengingkari hal-hal seperti itu. Oke, ini sudah kita simpan ya. Nah, ini merupakan beberapa faktor penghambat.
yang sifatnya umum ya. Kita bisa memilah ini zona nyaman, ini internal ini. Ini internal kita nih. Terlalu sibuk juga internal. Kurang Zona nyaman informasi. itu sepertinya males deh, Pak. Ya, bisa nyaman, bisa ya males itu kan. Mager, Malas gerak ya, malas gerak. Gabut apa namanya? gabut. Ya Seperti itu. itu. Jadi sudah merasa cukup. Sudah merasa cukup. Tuntutan di tempat kerja itu sudah cukup sehingga tidak perlu ada sesuatu pergerakan atau dinamika yang bisa kita lakukan. Kemudian kurang informasi, ini tidak sepenuhnya salah yang bersangkutan ya kalau ini ya. Mungkin juga karena tinggal di kawasan yang akses informasinya itu terbatas, sehingga kadang-kadang mohon maaf ini kalau berkaitan dengan kompetisi, jarang sekali mereka yang tinggal di tempat-tempat yang remote area itu bisa berkompetisi. Padahal belum tentu mereka yang tinggal di daerah terpencil atau remote area itu tidak kalah. Belum tentu mereka kalah ya dalam hal kreativitasnya. Kemudian sarana prasarana kurang. Nah, ini faktor eksternal ini. Tetapi sebenarnya kalau kita berbicara tentang sarana prasarana itu kita bicara tentang ekosistem. Ya, ekosistem yang mendorong, yang menciptakan inovasi. Ekosistem kita secara daring ya misalnya itu sebenarnya sudah ada ya, sudah cukup. Hanya yang masih mahal itu data ya. Data itu memang kadang-kadang masih mahal untuk beberapa teman ya, sehingga agak membatasi ruang gerak mereka meskipun sudah ada bantuan. Kemudian guru itu merasa kurang percaya diri. Betul ini. Saya cerita beberapa teman guru itu mengapa mereka kesulitan untuk membuat PTK ya. Padahal menurut saya tulisan dia itu di Facebook bagus ya. Saya punya saudara itu kalau bikin status di Facebook itu bisa runtut gitu. Bisa runtut dan panjang. Menurut saya pribadi itu sudah modal yang sangat bagus untuk menyusun karya ilmiah sebenarnya. Tapi yang bersangkutan masih kurang percaya diri, masih tidak percaya bahwa apa yang dia lakukan, yang dia tulis itu sudah sangat bagus. Guru-guru yang lain juga saya yakin mengalami hal yang sama. Jadi memang kurang percaya diri ini memang harus ditangani dengan cara keluar tadi dari zona nyaman itu. Pokoknya harus berani mencoba. Apalagi kalau misalnya Mbak Siva ini masih muda, usianya baru 25 tahun misalnya ya. Itu kan masih panjang dibandingkan saya, Mas Warno yang sudah kepala 4. Tapi sebenarnya nanti di atas laksa itu juga ada yang bilang, kamu itu juga masih terlalu muda, masih panjang. Karena usia pensiun kita itu kan sekitar 60 sampai 65 tahun. Berarti kalau sekarang usia saya sekitar 44 tahun, berarti ada waktu sekitar 20 tahun ya, 20 tahun untuk berkarya atau berinovasi yang terdokumentasi. Kemudian sikap a priori, acuh tak acuh. Atau mungkin juga ada lebih ekstrim lagi ini. Alah gopo. Ini yang gopo kok malah pamer. Nah, ada yang seperti itu juga. Jadi khawatir kalau dikatakan pamer. Sehingga akhirnya kalau saya memang cocok ini saya cocoknya sikap ini. Untuk mengapa saya kurang berinovasi ini karena saya menganggap mereka yang inovatif itu pamer. Pas dunia aku keset. Jadi aku dikira pamer tak anteng lah. Dah seperti ini enggak apa-apa. Nah, ini mungkin beberapa faktor ya. Nah, Bapak Ibu, terima kasih atas beberapa masukan dari Bapak Ibu terkait dengan ini. Saya yakin juga pasti banyak lagi yang ide yang Bapak Ibu miliki ya. Nah, di luar apa yang tadi telah Bapak Ibu tulis, ini ada beberapa hal yang berkaitan dengan faktor yang berkaitan atau faktor penghambat kemajuan, terutama dari sisi aspek budaya. Nah, sosiokultur kita ini, Bapak Ibu. Nah, kita lihat di sini ada sikap mental feodal. Sebenarnya ini
secara sistemik ya, secara sistemik ini selama ini masih terjadi. Feodal itu kuno ya, maksudnya apa toh nek cara bahasa kita itu feodal. Zaman kerajaan. Ya, zaman kerajaan kuno, terus kemudian tidak mengikuti perkembangan lah, up to date, masih membayangkan kejayaan masa lalu. Kemudian mental priayi, amtenar. Amtenar atau priayi ini kan juragan ya. Jadi ceritanya kalau amtenar itu kan orang pribumi yang dulu ya, itu kan orang pribumi yang diangkat oleh Belanda, lah nanti dia itu menjadi orang yang kemudian dipercaya untuk mengumpulkan pajak. Nah, amtenar. Jadi dia suka mengumpulkan upeti. Lah, upeti. Jadi terbawa sampai sekarang. Kalau misalnya saya ya, ini tidak usah jauh-jauh. Saya kalau melayani mahasiswa itu harus ada pamrihnya. Jadi kalau datang ya harus bawa gula atau bawa kopi atau bawa snack begitu. Kalau enggak ya saya cuekin. Atau mungkin pelayanan lain yang ada berimplikasi pada pemberian. Kalau tidak ya tidak saya layani. Nah ini mental priayi seperti itu. Contohnya ya, jadi atau kalau datang ke tempat saya kok hanya hanya datang saja, itu saya responnya kurang bagus. Tapi dia harus bagaimana supaya saya bisa memberikan pelayanan yang baik. Intinya upeti lah. Intinya kalau ada upetinya, pekerjaan beres. Nah ini mungkin dalam ekstrimnya ya suap itu tadi. Jadi kalau ada peribahasa yang bagus ini. Ada ruang, ada AC. Ada uang, ada ACC. Lah ini mudah-mudahan kita tidak mengalami tidak seperti itu ya. Ada ruang, ada AC, ada uang, ada ACC. Jadi kalau mahasiswa bimbingan dengan saya, kalau bawa roti itu ya udah saya ACC. Kalau enggak itu gule-gule. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu ya. Sikap primordial itu mementingkan kelompoknya sendiri. Nah, jadi kalau bukan dari kelompoknya itu tidak akan mendapatkan perlakuan yang baik. Jadi kalau misalnya saya ini dosen, karena kebetulan saya ini dari Semarang misalnya, kalau ada mahasiswa bimbingan dengan saya yang dari luar Semarang itu, saya tuh bulet, pokoknya segulek-gulek alasan, sibuk lah, bagaimana lah, seperti itu. Tapi kalau misalnya itu dari Semarang atau dari kelompok, dulu ketika saya ikut kemahasiswaan itu ikut kelompok ekstra kampus apa gitu misalnya, yang sama dengan saya itu saya dengan senang hati membimbing. Mungkin intinya seperti itu, Pak, primordial. Kemudian budaya patron. Patron ini biasanya berpasangan dengan klan ya. Juragan dan anaknya juragan itu pelayan lah. Jadi budaya patron, juragan itu tadi. Jadi ndoro, ngebos ya, ngebos. Kemudian sikap pasrah atau nerimo. Ya itu tadi mungkin tadi kalau dalam bahasa Mbak Susan tadi kan istilahnya mager, malas gerak karena sudah nerimo tadi. Kemudian mental inlander. Inlander itu sikap penjajah ya. Iya, sikap saya ini kan alumni dari sini. Jadi kalau ketemu dengan yang lain itu minder, tidak bangga dengan apa yang kita lakukan. Jadi kalau kita guru, saya guru, ini kadang-kadang tidak merasa kurang bangga dengan apa yang sekarang saya jalani. Saya tidak bangga dengan latar belakang saya. Jadi
itulah yang menyebabkan kita itu menjadi apa ya, kurang percaya diri. Nah, mungkin inlander itu. Kemudian ada mental kuli. Kita ini kan semua kuli ya, kita semua kuli loh. Mohon maaf menurut saya ini. Tetapi mental kuli itu beda dengan kuli. Kalau mental kuli itu kira-kira apa ya? Mungkin ada yang bisa membantu kalau mental kuli itu mental apa? Mental kuli itu misalnya kerja kalau hanya diawasi atau kalau enggak kerja kalau hanya diperintah. Oh gitu. Jadi kerja kalau ada mandornya ya. Kalau kuli kan pasti hubungannya dengan mandor ya. Kalau tidak ada mandor, ya sudah. Meskipun bekerja itu asal-asalan atau tidak optimal. Nah, betul Mas Iva. Saya ini kan dulu pernah juga ya bekerja ya di proyek itu dengan teman-teman dulu ketika belum kuliah. Itu kalau mandornya itu berdiri, lah kita itu kerjanya juga harus betul-betul serius. Tapi ketika mandornya itu pergi, ya seperti itulah. Kadang-kadang tidak optimal. Maka betul kalau di beberapa proyek itu harus ada mandor yang mengawasi ya, mandor atau pengawas atau mungkin juga amtenar ini sebenarnya. Jadi ini memang tumbuh ketemu tutup, apa balik ya? Tutup ketemu tumbuh. Jadi klop itu. Kalau mental kuli itu ya memang harus ditemukan dengan amtenar atau mandor itu. Nah, kita ini kuli, tetapi tidak bermental kuli. Artinya apa? Ya ada yang ngawasi kita siapa sih? Nggak tahu ya, nggak tahu juga. Kemudian yang berikutnya berpikir irasional. Berpikir irasional itu kira-kira apa ya? Mas Slamet kira-kira bisa bantu dari irasional. Kira-kira apa ini maksudnya berpikir irasional? Sebentar Pak, berpikir irasional. Gimana ya Pak, berpikir irasional tuh? Nggak rasional gitu, mesti gimana ya? Iya, kurang lebih seperti itu Mas. Tidak rasional ya, tidak menggunakan nalarnya. Jadi percaya dengan hal-hal yang sifatnya klinik. Jadi kalau segala sesuatu itu diputuskan menggunakan dasar klinik, itu ya memang menjadi penghambat. Nah ini perlu ada perubahan. Perlu ada perubahan. Misalnya apa ini kira-kira? Mungkin bisa dibantu ya. Mas Adi Prasetyawan. Ini saya belum pernah ngobrol dengan Mas Adi Prasetyawan. Coba Mas Adi Prasetyawan mungkin wajahnya bisa diperlihatkan kalau bisa muncul ini. Oh nampaknya Mas Adi ini sibuk ya. Ya enggak apa-apa ini karena jam sekian ini atau mungkin tertidur sambil mendengarkan kuliah. Ini kuliahnya itu masuk di mana? Masuk di alam mimpi. Ya Pak. Pak? Bangun tidur ini. Ini langsung terbangun. Kok nama saya kok dipanggil-panggil ya? Kaget ya itu. Jaringan di sini agak Ya. Oke. Mental feodal ini kira-kira kita bisa ubah menjadi mental yang seperti apa ya? Kira-kira ini. Feodal ini bisa menjadi apa ini kira-kira? Kira-kira saya ini kan identik dengan zaman-zaman Belanda dulu, Pak. Betul. Mental-mental seperti ini kalau diibaratkan seperti kalau kita kaitkan dengan zaman-zaman Belanda itu seperti kerja rodi seperti itu. Ya. Nah, kira-kira perlu diganti dengan apa ini, Mas? Gimana, Pak? Kira-kira supaya bisa itu harus diubah menjadi apa itu?
Kira-kira kalau harus diubah mental seperti ini, menurut saya biarkan kita ambil contoh saja guru ini Pak ya. Guru itu biarkan berkreativitas sesuai dengan imajinasinya. Iya. Berarti harus ada kesempatan bagi guru ya. Ya, gitu maksud saya. Kesetaraan begitu ya. Oke. Kita tulis kesetaraan. Yang tadi mental feudal, mental yang seperti Prodi tadi itu diberi kesempatan untuk maju, kesetaraan atau kesempatan untuk maju. Oke, terima kasih Mas Di. Ya. Kemudian yang berikutnya mungkin yang lain bisa bantu ini. Mental priayi atau amtenar ini kira-kira perlu diganti apa ya? Mungkin yang lain. Ya Pak. Ya silakan. Boleh saya menjawab Pak? Silakan. Mental pria ini dilihat dari status sosial yang paling tinggi Pak. Ya. Nah ini kira-kira mental itu bisa diganti dengan mental yang seperti apa ya kira-kira ya? Mental seperti ini harus diganti, jadi tidak bisa. Mental ini harus diganti dengan tidak memandang status sosial yang paling tinggi. Jadi harus disamaratakan. Tidak memandang status sosial. Oke, egaliter lah ya. Iya Pak. Egaliter. Jadi dia harus memandang bahwa semua itu sama. Jadi tidak berbeda-beda. Oke, kita terima, kita tulis ya. Yang berikutnya budaya patron. Sikap primordial. Nah, sikap primordial. Ini kira-kira kita bisa ubah dengan seperti apa ya ini ya? Bhinneka Tunggal Ika, Pak. Oke, Bhinneka Tunggal Ika berarti ya intinya tidak ada kelompok yang lebih hebat. Iya. Semuanya bagus, jadi satu dan berkolaborasi. Oke, ini ya. Bisa ada persatuan kesatuan lah bahasanya. Toleransi. Toleransi itu bahasanya ya. Terus tidak diskriminatif atau tidak diskriminatif. Wah ini bahasanya bagus ini. Ya, tidak diskriminasi. Diskriminatif. Memang ini diskriminatif ini kadang-kadang kita tidak menyadari loh ya. Ini kadang-kadang juga penyakit dosen juga ya. Saya tidak mengambil dari perspektif Bapak Ibu ya, tapi perspektif saya. Ini kelemahan ini kadang-kadang kalau bimbingan itu mahasiswanya cantik, begitu mohon maaf ini. Saya jadi mudah memberikan pelayanan ya. Tapi kalau yang bimbingan itu cowok misalnya gondrong seperti Selamat, saya tuh jawabnya kok enteng, saya masih sibuk gitu. Mungkin tanpa saya sadari itu saya sudah diskriminatif itu. Ini tanpa saya sadari ya. Mungkin Bapak Ibu juga tanpa disadari itu juga pernah melakukan hal yang sama meskipun peristiwanya beda ya, meskipun peristiwanya beda. Ini kita tidak bisa menghindari. Yang paling penting adalah meminimalisir, ya, mengurangi lah kalau menghilangkan pokoknya Nabi ya. Kita ini kan hanya mengingat, kadang-kadang ingat, oh iya ya, nggak boleh ya. Nah, besok satu ketika lupa lagi, besok ingat lagi. Nggak apa-apa menurut saya begitu. Kalau mahasiswanya cantik, itu saya itu ramah. Ada apa Mbak? Mohon maaf Pak, Bapak, saya mau ada bimbingan, tapi mohon maaf kalau misalnya Pak Soleh ada sibuk, mungkin bisa lain waktu Pak. Oh enggak apa-apa, saya nggak ada kerjaan ini sedang kosong. Itu kalau yang datang itu mahasiswa ya Mbak Tusan ya. Tapi kalau yang datang Selamat ya, Mas Selamat ya, saya sedang nganggur itu jangan main handphone gitu. Mas Selamat datang, mohon maaf Pak, saya sedang bimbingan. Wah, mohon maaf Mas, saya ini sedang sibuk, padahal sedang tidak ada pekerjaan. Ini berarti saya bersikap diskriminatif. Oke. Ini boleh nambah nggak Pak? Boleh. Tidak silakan. labeling.
label. Tidak, labeling. Nah, ini mungkin terjadi di luar diskriminatif tapi label dia. Ini maksudnya apa, Mbak? Labeling itu misalnya kalau tadi kan lebih ke diskriminatif mungkin karena subjektif ya. Labeling ini mungkin karena ada isu X jadi dia tidak mau. Misalnya contoh apa ya? Si kelompok ini sepertinya kok apa kelihatan dari luarnya kayak apa ya, kekerasan, bermain kekerasan, nggak usah aja deh gitu atau gimana. Labeling, udah melabel dulu di luar diskriminatif atau diskriminatif kan dia subjektif ya. Label ini udah kayak isu dari awal kemudian dia ikutan bawa gitu padahal sebenarnya belum tentu akan sama label. Betul. Memang kadang-kadang kelompok-kelompok tertentu itu menjadi korban ya. Menjadi korban sehingga muncul diskriminatif ya. Jadi misalnya mereka yang ikut kelompok tertentu dicap, nah dicap mempunyai sikap tertentu sehingga akhirnya kita merasa enggan atau tidak mau berurusan atau tidak mau mengambil resiko. Nah, mungkin seperti itu juga betul-betul terjadi itu. Oke, kita lanjut budaya patron. Ini saya rasa tadi sudah ada yang menjawab juga meskipun tidak secara langsung tadi ada egaliter ya. Ada ndoro, ada bos, ada anak buah. Kemudian sikap pasrah. Ini sulit ini. Sikap pasrah itu dengan sikap ikhlas itu apa ya bedanya ya? Saya sudah ikhlas lah dengan apa yang ini. Yang sulit ini loh. Membedakan antara pasrah dengan syukur. Saya sudah bersyukur apa yang saya capai itu sudah cukup lah. Lah ini apakah disamakan dengan sikap pasrah atau terima? Saya tidak tahu ya, saya tidak tahu. Tetapi dalam konteks kemajuan, ini sikap pasrah ini dianggap sebagai sesuatu yang perlu dirubah. Ya, tetapi kalau syukur beda lagi mungkin ya. Nah, sekarang kita mental inlander. Inlander tadi mental dijajah. Karena dijajah. Kita tidak bangga, ya, tidak bangga dengan apa yang kita miliki, apa yang kita jalani. Menjadi guru itu kan bukan cita-cita tertinggi ya. Teman-teman kita itu dulu, saya waktu kuliah juga dulu begitu. Sampai saya PPL pun saya masih belum berpikir akan menjadi guru. Nah itu yang mungkin kadang-kadang merasa tidak bangga. Padahal itu kebanggaan itu menjadi sangat penting. Nah, berarti kita harus merubah menjadi sikap berbangga. Jadi kalau mental inlander itu konteksnya itu adalah sebagai warga pribumi, sebagai warga negara Indonesia yang memang pada saat proses penjajahan itu kan diciptakan agar dia tidak bangga dengan bangsa. Dia tidak bangga dengan sejarah bangsanya, dengan masa lalunya. Sehingga kalau pinter itu malu untuk menyebutkan dirinya sebagai warga Indonesia. Ini artinya tidak bangga. Saya tidak merasa bangga kalau saya ini lulusan IKIP. Nah, saya ini masuk IKIP lulus UNES. Jadi nggak tahu juga ini. Tapi bagi saya semua itu harus disyukuri ya. Jadi masuk IKIP, keluar IKIP, masuk IKIP keluar UNES, masuk UNES keluar UNES, itu kita harus bangga. Dengan kebanggaan itulah diharapkan bisa mendorong kita untuk inovatif. Kemudian mental kuli. Tadi disebutkan Mas Siva, kalau tidak ada yang mengawasi kita tidak bekerja. Lah ini harus kita rubah menjadi mental merdeka ya. Merdeka makanya ada merdeka belajar. Kemudian berpikir irasional, tidak rasional, suka klinik. Nah, ini Bapak Ibu, tadi hasil diskusi kita ini saya rasa sudah sangat baik ya, sudah sangat. Tetapi sebenarnya banyak sekali yang juga bisa kita diskusikan. Hanya karena sekarang kita ini kan terbatas waktunya ya, jadi kita harus membatasi diskusi kita. Nah ini mental amtenar tadi. Amtenar itu pengutip pajak orang pribumi
yang diangkat oleh Belanda untuk menjadi pengutip. Nah, orang pribumi itu biasanya lebih galak dari orang Belandanya sendiri. Jadi ada istilah kita dijajah oleh bangsa kita sendiri, ya contohnya seperti ini. Nah, mental-mental seperti ini nanti ketika memberikan pelayanan itu selalu pamrih. Kalau tidak ada upahnya, tidak ada duitnya, pelayanannya itu menjadi berkurang. Kemudian mental rasional seperti ini contohnya. Tapi saya ingin menegaskan bahwa gambar yang saya tampilkan ini belum tentu mencerminkan mental klinik. Siapa tahu ini semacam kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan klinik. Cuman memang klinik itu selalu dikaitkan dengan hal-hal yang sifatnya gaib. Hal-hal yang gaib itu selalu dikaitkan dengan tempat-tempat tertentu yang dianggap keramat. Atau juga berkaitan dengan benda-benda yang dianggap keramat, misalnya keris. Ya, jadi saya perlu menegaskan supaya Bapak Ibu tidak segera menyimpulkan ini Pak Soleh kok menampilkan gambar itu, padahal belum tentu itu klinik. Ya, ini kan hanya ilustrasi singkat saja, ya. Oke. Jadi kalau kita urai seperti ini kan ada ya. Masyarakat feodal nanti harus dirubah sedemikian rupa agar kita bisa berpikir lebih maju. Oke, Bapak Ibu, kita ini kan sekarang sudah mendapatkan hasil sensus. Kalau kita perhatikan data dari hasil sensus yang mencapai 270 juta, itu ternyata di sana itu ada beragam kelompok dari sisi usia. Ada yang namanya generasi baby boom, ada generasi X, ada generasi Z atau milenial, ada generasi Z atau net, ya. Kemudian ada generasi post gen, atau mungkin kita menyebut juga dengan generasi alfa, ya. Ini istilah yang disematkan pada warga negara atau penduduk. Jadi kalau saya, Mbak Susan, Mas Warno, dan mungkin yang lahir sampai tahun kurang lebih 1980, itu berarti kita masuk generasi X. Nah, kalau yang lain, Mbak Siva, kemudian Mas Sifaudin, ya, mungkin masuk dalam generasi milenial mungkin loh ya. Nah, yang lain mungkin ada juga yang masuk generasi Z. Lah, generasi yang sekarang ada itu yang beragam itu kan tentu mempunyai pengalaman yang berbeda-beda. Nah, kalau yang kita hadapi sebagai guru itu pasti rata-rata adalah generasi rata-rata itu generasi Z ya, generasi Z. Kalau generasi post gen Z atau generasi alpha mungkin ada tapi jarang. Nah, generasi Z ini kan karakteristiknya itu diantaranya dia cepat ya, cepat mengambil keputusan, cepat gerakannya, lincah, bisa multitasking karena dia lahirnya itu sudah di atas smartphone ya, beda dengan kita. Kita baru kenal mesin ketik, belum sempat lincah mesin ketik, sudah ada PC dulu itu. Pakai DOS, WS, Lotus dulu, terus kemudian muncul MS Word. Itu lama sekali ya, kursus berkali-kali dulu ketika saya Mas Warno itu di kampus itu dulu banyak sekali kursus, tempat-tempat kursus komputer. Karena kita saat itu masa peralihan dari generasi ketik ya, browser itu kemudian ke komputer yang menggunakan disket. Disketnya itu seperti besarnya mungkin sebesar ini, lebih kecil sedikit ya. Seperti kipas itu, bisa untuk kipasan itu. Jadi kalau mau memanfaatkan itu harus dimasukkan dulu DOS-nya, begitu untuk APROM itu terus diganti disket yang lain, mungkin WS ya, baru bisa untuk ngetik. Pokoknya nah generasi Z nggak mengenal itu. Generasi Z ini generasi touchscreen. Wah, udah beda ya. Jempol saya dan driji saya ini kalau untuk touchscreen memang agak sedikit bermasalah karena memang beda.
karena sudah terlanjur kasar ya, sudah terlanjur kasar. Mungkin Mbak Susan juga mengalami hal yang sama. Jadinya kalau touchscreen itu kadang-kadang istilahnya jempolnya kegedean. Kalau mencet satu huruf itu yang lain malah ikut terpencet. Nah, ini beda dengan generasi Z yang begitu lincah bermain-main dengan smartphone atau gadgetnya. Jadi kita harus berubah. Yang kita hadapi itu begitu. Jadi mohon maaf, ini memang faktanya begitu ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu, ini kita perlu ada upaya ya untuk menuju ke sesuatu yang lebih baik, masyarakat madani yang modern. Nah, untuk itu perlu ada perubahan tadi. Perubahan kultur atau budaya sosial, terutama dalam merubah mindset. Jadi perubahannya itu memang bisa secara alamiah ya, natural, tetapi dalam konteks pembelajaran pendidikan itu harus by design. Jadi di dalam pembelajaran itu harus dilakukan. Sehingga itulah inovasi pembelajaran. Dalam hal ini adalah pembelajaran geografi. Nah, ini tadi kendalanya diantaranya seperti ini yang tertulis di sini, belum termasuk yang tadi disampaikan oleh Bapak Ibu semua. Dan mungkin kalau kita mengidentifikasi semakin banyak orang yang kita ajak diskusi akan banyak lagi. Ya, sehingga perlu dilakukan upaya merubah itu. Nah, kita menghadapi situasi yang nyata ya, ada gap, ada kesenjangan, ada disparitas antara di satu sisi ada kelompok masyarakat yang belum mendapatkan layanan pendidikan secara optimal. Sementara ada kelompok lain yang mendapatkan layanan akademik, layanan pendidikan yang super, ya, VVIP. Ya, mohon maaf kalau tempatnya Mbak Susan ini kan VIP ya. Satu kelas sudah dibatasi maksimal berapa, kemudian fasilitasnya sudah sedemikian rupa harus dipenuhi. Otomatis mereka yang bisa menikmati pelayanan VVIP ya kelompok-kelompok tertentu. Nah, sementara ada kelompok lain yang jangankan menikmati pelayanan pendidikan seperti yang di sebelah sini, ya hanya sekedar masuk saja kadang-kadang kesulitan, sehingga menimbulkan gap atau disparitas antara yang kiri dengan yang kanan. Nah, itu terjadi. Nah, guru geografi itu harus tertantang dengan hal seperti itu. Ya. Nah, berikutnya, kita ini hidup di masyarakat 5.0, masyarakat 5.0. Kita juga hidup di industri 4.0. Ini juga masa transisi menuju industri 5.0. Karakteristiknya berbeda. Jadi pada tantangan industri 4.0 saja, itu sudah ada beberapa pekerjaan yang sudah tidak bisa dikerjakan oleh manusia atau dia sudah dikerjakan oleh mesin. Artinya ada beberapa pekerjaan yang akan hilang, mata pekerjaan yang hilang. Tetapi sebenarnya juga muncul pekerjaan-pekerjaan baru. Saya tidak pernah menduga dulu itu orang foto kok terus kemudian dibayar banyak, itu kok ada. Terus kemudian ada YouTuber. Orang cerita, lo guys gini dapat duit. Ya. Jadi ini kan bidang-bidang pekerjaan yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Karena dalam memori saya, kerja itu ya jadi pekerja di perusahaan, jadi kuli, kemudian dibayar. Ini ada pekerjaan yang tidak pernah kita duga. Maka ada, kalau kita berbicara tentang geografi ekonomi, itu ada semacam perubahan. Kalau ekonomi itu dulu berbasis pada sumber daya alam, sekarang ini berbasis pada kreativitas. Maka muncul istilah ekonomi kreatif. Jadi bagaimana kreativitas itu bisa mengubah sesuatu yang sebelumnya tidak bernilai menjadi add value, ya, mempunyai nilai yang sangat tinggi. Sehingga di dalam roadmap atau blueprint Kementerian Pariwisata itu beberapa bidang, misalnya fashion, kemudian
perfilman, ya, atau bidang-bidang lain yang mungkin sebelumnya tidak dilirik itu menjadi sangat potensial. Jadi geografi mau tidak mau, suka tidak suka harus siap dengan perubahan-perubahan itu. Nah, ini keterampilan sehingga kita perlu mempersiapkan mereka agar mempunyai beberapa keterampilan. Nah, keterampilannya kalau keterampilan abad 21 itu kan ada 4 ya, 4C kita kan sering menggunakan seperti itu. Tetapi ini perlu ditambahkan ya. Ada critical thinking, creativity and innovation, kemudian toleran ya yang tidak disebutkan di 4C itu. Kemudian civil democratic ya atau demokrasi yang beradab, kemudian kemampuan kolaborasi, kemudian distill information. Nah, ini supaya tidak termakan oleh hoax ya. Jadi keterampilan ini yang menjadi tugas guru geografi. Kalau tidak salah kan pada pertemuan yang kedua kita sudah Bapak Ibu sudah sempat membaca ya. Jadi ada tiga hal yang berkaitan dengan tantangan pembelajaran geografi. Yang pertama itu berkaitan dengan konten, yang kedua berkaitan dengan keterampilan atau skill, yang ketiga itu berkaitan dengan perspektif. Nah, ini menjadi sangat tertantang Bapak Ibu semua. Nah, tujuannya adalah agar mereka itu menjadi pembelajar. Nah, guru kita ini perannya sebagai fasilitator, scaffolding for learning. Ya, jadi kita itu menjadi fasilitator, bukan sebagai satu-satunya narasumber. Nah, caranya bagaimana? Nah, berarti siswa kita itu harus dibiasakan dengan data. Karena dengan menguasai data itu akan muncul jenis-jenis pekerjaan yang sebelumnya tidak pernah kita duga. Gojek, marketplace, kemudian yang dalam bentuk Lazada, Tokopedia, kemudian GoFood dan sebagainya, itu kan berbasis pada big data. Jadi kita jangan hanya menjadi konsumen atau menjadi drivernya ya. Dulu saya menjadi konsumen itu Gojek ketika masih di Jakarta ya. Jadi andalannya itu Gojek. Nah, sekarang harus bisa memanfaatkan data. Nah, ini ada tadi bisa memprediksi, kemudian mengeksekusi dan melakukan evaluasi. Ini data ya. Jadi yang dinamakan dengan big data ya intinya data yang sangat banyak, kompleks, padat, berubah, perubahannya itu sangat cepat. Sehingga yang namanya Twitter itu bisa dihitung ya, bisa di hari ini yang jadi trending topik itu apa? Wah, ini artinya kan datanya kan begitu cepat. Hari ini dengan besok itu trending topiknya bisa. Ini yang bercerita seperti itu. Kalau saya terus terang tidak begitu tidak begitu mengikuti untuk Twitter. Karena kalau terlalu banyak bermedia sosial itu kadang-kadang juga menjerat. Sulit sekali ketika saya sudah baca WA itu ya kan. Itu agak sulit untuk melepaskan diri atau Facebook. Sehingga untuk sementara kadang-kadang kita harus berani untuk keluar dari zona WA dan zona Facebook atau Instagram. Kan banyak itu. WA, Facebook, Instagram. Apalagi ya? Telegram. Banyak sekali. Nah, ini big data ya. Di volume data itu volumenya, variety atau keragamannya, kemudian velocity atau keberseringannya. Ini sangat luar biasa dan anak-anak kita itu harus diberi kesadaran tentang big data. Nah, untuk menciptakan perubahan itu memang salah satunya ada sekolah yang didesain atau by design. Di tempatnya Mbak Susan itu sudah melakukan hal yang betul itu. Tetapi ya mohon maaf, mahal, jadi ya tidak semua orang bisa menikmati itu. Ya. Karena
Ada Gimana kok ya? Pak, bisa kok, ada program lain. Oh ya, kalau itu harus dipromosikan. Nah ini makanya Mbak Susan dijadikan sebagai pengarep itu, penggede di situ ya. Berarti menawarkan inovasi yang berbeda. Kalau dalam bayangan saya, sekolah berasrama itu kan mahal Mbak Susan ya. Iya, cuma kami menawarkan program lain yang mungkin secara materi tidak bisa, ada program lain. Kira-kira apa itu Mbak Susan? Siapa tahu kan saya tertarik. Ada program beasiswa. Beasiswanya pertama itu ada anak dari tidak mampu dan kebetulan dia yatim piatu atau yatim itu langsung kita seleksi, mungkin seleksinya lebih ke akhlak gitu. Kemudian ada program pendidikan, berarti dia yang pernah juara olimpiade seperti atau kayak Mas Siva pinter gitu ya. Kemudian ada program talent. Dia nyanyi, dia main musik, dia yang keren-keren begitulah, yang talent gitu. Terus terakhir ada program di mana kita ada sistemnya scholarship. Jadi kita ngadain ujian ke beberapa kota, ikut itu nanti 10 besar masuk ke kami dengan beberapa persyaratan. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini contoh inovasi. Ya. Jadi berpikirnya itu maju. Karena apa? Tantangan yang dihadapi itu kan semakin kompleks. Jadi akhirnya dengan berpikir out of the box itu muncul ide-ide begitu. Misalnya tadi, ya kan, ada anak yatim piatu supaya bisa menikmati fasilitas akademik yang berkualitas, yang secara umum dikenal mahal, ini bisa menikmati. Atau mungkin bukan orang kaya, dia pernah juara olimpiade, difasilitasi, ya. Atau mungkin ada secara tadi talent, punya bakat-bakat tertentu, bisa menikmati sekolah yang berkualitas. Kalau bukan dari cara berpikir yang out atau di luar kebiasaan, itu mungkin ide-ide seperti itu tidak akan muncul. Yang muncul ya ide-ide yang normatif. Pokoknya sekolah di sini bayar sekian titik. Kalau nggak mampu ya cari sekolah yang lain. Nah, padahal ternyata ada aspek-aspek lain ya, supaya sekolah itu lebih dikenal sebagai sekolah yang berkualitas. Kan tentu tempatnya Mbak Susan lebih ingin disebut sebagai tempat sekolah berkualitas, bukan sebagai sekolah yang mahal. Nah, merubah mindset ini yang diperlukan untuk kemajuan sebuah institusi. Oke, terima kasih Mbak Susan. Ini saya yakin tempat lain juga punya ide yang sejenis, yang mas saya begini, punya ide yang lain, tetapi semangatnya adalah semangat inovasi atau pembaruan. Nah, ini sudah tadi, saya rasa ini sudah saya sampaikan tadi ya. Nah, pada bagian akhir, bahwa kecerdasan itu kan ternyata tidak hanya intelektual ya, ini baru beberapa. Ada kecerdasan emosional, ada kecerdasan spiritual, kemudian ada kecerdasan adversity. Adversity itu kan sulit ya, kesulitan ya. Mungkin maksudnya ya problem solving gitu. Jadi ada memang seorang yang dituntut untuk bisa menyelesaikan setiap persoalan. Kemudian kecerdasan majemuk yang lain atau multiple intelligence. Yang lain misalnya sosial, kultural, ya, kecerdasan itu yang mungkin tidak sempat disebutkan satu persatu, ini yang perlu dikenalkan kepada anak-anak kita. Jadi bukan, makanya tadi yang Mbak Susan lakukan, bahwa mereka yang punya prestasi keren, misalnya kecerdasan kinestetis ya, olahraga atau kecerdasan linguistik atau bahasa atau kecerdasan yang berkaitan dengan menyanyi, itu kan tidak di IQ saja. Berarti ada kecerdasan lain yang sebenarnya ini perlu diakomodir dan dikembangkan, yang itu akan memperkaya dari sebuah institusi. Oke, dan kita di bagian refleksi ya teman-teman ya. Ini perubahan apa yang harus dilakukan guru geografi agar energi inovasi itu bisa muncul. Ini kemana ke depan. Ini memang
harus kita pikirkan, ya, kita renungkan agar Bapak Ibu itu bisa selalu berinovasi pada posisinya masing-masing. Maksud saya begini, kalau kita guru, saya sebagai guru ya, itu ya saya berpikir inovatif itu ya dalam konteks saya sebagai guru, saya tidak akan berimajinasi kalau saya ini seorang rektor misalnya, atau seorang kepala sekolah. Kalau seorang kepala sekolah itu ya berpikir inovatif, berpikir dan bertindak inovatifnya itu ya dalam konteks sebagai seorang kepala sekolah. Jangan bermimpi menjadi, kalau saya ini menjadi guru saya akan tidak, karena sekarang kita berhadapan pada apa yang kita hadapi. Bahwa apa yang saya lakukan itu akan berimpak pada kelompok lain, itu persoalan lain lagi ya. Itu ya harapan kita juga. Tapi tidak usah jauh-jauh. Nah, di bagian terdahulu saya pernah menyampaikan bahwa inovasi itu merupakan bagian dari adaptasi di kemampuan kita untuk menyesuaikan terhadap lingkungan melalui ide atau perilaku, karena kita adalah masyarakat berbudaya yang punya cipta, rasa, dan karsa, sehingga bisa melakukan perubahan itu. Hanya memang perubahan-perubahan itu, kalau Bapak Ibu sebagai guru yang juga punya tuntutan karier, itu harus mulai dipikirkan untuk didokumentasikan dalam bentuk karya ilmiah. Se-inovatif, sekreatif Bapak Ibu, apapun wujudnya, kalau tidak didokumentasikan, itu akan menjadi percuma. Eman-eman. Maka wujud peradaban itu ya dalam bentuk artefak, benda ya. Kemudian artefak yang lain, tulisan. Jadi kalau tidak ada tulisan yang tertinggal, ya suatu masyarakat itu tidak akan pernah dicatat. Ingat, itu tidak akan pernah dicatat dalam sejarah. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman semua, saya sertakan juga dalam materi ini bacaan IPG 5T1 ya. Ini tulisannya Pak Purwadi. Pada beberapa waktu yang lalu beliau menyampaikan materi ketika kami undang menjadi narasumber webinar. Mungkin ada Bapak Ibu yang sempat ikut ya. Nah, itu perlu kita baca lagi semangat beliau untuk mendorong agar kita ini selalu berinovasi sebagai guru. Kalau guru itu bidang inovasinya itu di mana, misalnya di perencanaan, di pelaksanaan, di media, atau di apapun, itu silahkan. Intinya adalah untuk menjadi lebih baik lagi, ya. Dan saya rasa sudah cukup, ini agak lama ini ya. Mohon maaf kalau mungkin apa yang kita lakukan pada siang atau menjelang sore hari ini ada yang tidak berkenan, ada yang tidak bersepakat, itu akan menurut saya itu tidak masalah ya. Karena dunia akademik itu tidak harus satu suara. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang akan menyampaikan sesuatu? Pertanyaan boleh, informasi boleh, silakan. Sudah cukup? Saya Pak. Monggo Mas. Mohon maaf yang lain karena sudah sore mungkin gitu. Berkaitan dengan mental kuli, berkaitan dengan mental kuli. Ada yang mengatakan sering juga kita dengar bahwa dengan banyaknya SMK yang berdiri sekarang ini dan digalakkan bahkan nanti sampai 30% begitu. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah mendidik mental kuli. Mental kuli tadi sangat menghambat untuk kemajuan begitu toh Pak Soleh. Nah, itu menurut Pak Soleh gimana atau menurut teman-teman yang lain gimana? Karena saya sebagai guru SMA itu kadang juga merasa iri begitu karena dana untuk SMK itu begitu banyak digelontorkan, kemudian untuk SMA saya saja untuk membangun 3 kelas baru saja gara-gara pandemi jadi tidak jadi begitu. Nah, ini menurut Bapak dan teman-teman gimana? Terima kasih. Ya, matur nuwun Mas Warno. Ini sangat menarik ini. Apalagi di Jawa Tengah ya Mas Warno ya, yang
sudah mencanangkan diri sebagai provinsi vokasi ya. Oke. Jadi opo-opo ki SMK, anak emasnya itu sekarang SMK loh. Jadi ya ini juga mindset ini melekat pada anak-anak. Le yang alumni SMP loh. Le kowe sesuk nek lulus SMP harus di SMK. Katanya kalau SMK itu lu siap kerja gitu. Mbah siap kerja tenan mbah ora, sementing SMK itu pasti siap kerja. Nah, ini saya tidak bisa menjawab secara langsung ya, secara duluan ya. Mungkin ini yang bisa menjawab di antaranya mungkin Bu Mbak Susan ini. Mungkin ini tadi gimana nih problem yang disampaikan? Oh, gregetan juga Mbak Susan ini. Mas Mano kan Saya gregetan. membantu untuk menjawab. Oh, Mbak Jadi, Siva silakan. Ya. Saya itu salah satu lulusan SMK, Bapak. Masya Allah. Dulu saya SMK, jurusannya Teknik Komputer Jaringan. Jadi di sini kalau pihak SMA merasa dirugikan dengan adanya SMK itu, saya rasa tidak juga, Bapak. Dan kalau tadi mengatakan bahwa SMK itu mental kulit, jadi saya merasa ini ya tidak sesuai lah. Karena di dalam SMK itu sendiri itu sudah mencontohkan cara belajar seperti perkuliahan, di mana materi-materinya itu sudah mengajarkan keterampilan. Justru di sini bukan malah menjadi mental kulit, Bapak, karena memang di mana sudah ada pelajaran atau dibekali keterampilan sebagai bekal untuk masuk ke dunia kerja, dan kita itu ditekankan untuk berwirausaha juga, Bapak. Untuk inovasi pekerjaan itu juga sudah diterapkan, cuma memang dengan keterbatasan. Jadi kan kalau lulus SMK itu terlalu dini, Bapak, untuk membuka usaha. Kadang itu orang kuliah dulu dan untuk mengembangkan potensi untuk bisa berwirausaha. Maaf, seperti itu mungkin, Bapak. Iya. Terima kasih. Terima Boleh kasih. nambah, Pak Soleh? Monggo, Mbak Susan. Oke. Mungkin kalau di labeling anak SMK mental pulih mungkin tidak ya, karena saya punya adik, dia guru di SMK. Dia guru di SMK dan saya lihat saya tanya juga kan, saya penasaran, saya nggak pernah di SMK. Adik saya sebelum jadi guru SMK juga dia tidak pernah di SMK. Tapi sempat iri juga dengan anak SMK karena waktu saya SMA saya tidak mendapatkan kemampuan yang didapat oleh anak SMK. Mereka ready to use, kita nggak bisa. Kita kalau mau kerja lebih baik ya kuliah lulusan SMA. Kalau SMK bisa kerja dengan lebih baik dan mereka ada banyak sudah jelas diarahkan kemana. Untuk masalah dana, saya berpikir begini. Ini kebijakan ya sepertinya. Kalau dananya sekolah negeri, saya tidak berani gimana ya, karena itu dana dari pemerintah ya, dari dana BOS seperti itu. Tapi menurut saya sekolah sepertinya bisa bekerja sama dengan komite sekolah dan kelompok organisasi di luar sana MOU untuk membantu program-program sekolah yang berhubungan dengan dana. Misalnya sekolah itu dengan komitenya bekerja sama dengan pihak ya, kayak misal orang tuanya adalah pengusaha. Orang tuanya adalah pengusaha, kerjasama MOU, kemudian juga melibatkan peran alumni. Alumni yang mungkin sudah jadi orang gitu, yang sudah jadi bagus, dibina kerjasamanya dengan mereka, dan mereka ini sebenarnya malah bisa bantu ke sekolah tersebut, ke sekolah kembali, karena mereka ada rasa belonging, karena dulu pernah sekolah 3 tahun di SMK dan udah jadi orang, gara-gara guru-guru seperti Pak Warno ini saya jadi orang. Nah, pihak alumni ini sepertinya untuk sekolah-sekolah yang saat ini negeri, contohnya saya juga dulu SMA negeri, perhatian sekolah kepada alumni itu kurang. Padahal sebenarnya kalau alumni itu dibina dalam sebuah divisi khusus di sekolah itu masing-masing, sekolah bisa mendapatkan hal-hal yang lebih baik gitu ya. Misalnya apa saja yang tadi dikeluhkan, misalnya masalah bantuan dana dan sebagainya, karena dari government susah, ya bisa dari pihak-pihak yang tadi terkait, yaitu organisasi atau kelompok yang mungkin di bawah komite yang bisa dicari.
Kemudian yang kedua adalah dari alumni yang mungkin sudah sukses-sukses bisa diminta untuk membantu sekolahnya sukses kembali karena mereka udah sukses ya. Yuk bantu sekolahnya seperti itu. Walaupun cuma tidak bisa maksimal, tapi at least itu bisa dicoba. Terima kasih. Ya, memang filosofinya berbeda ya. Kalau SMK itu kan memang berangkat dari kebijakan link and match dulu ya. Jadi mengaitkan antara dunia pendidikan dengan dunia kerja. Sehingga kalau dalam bahasa sederhananya ya SMK itu ya untuk menghasilkan tenaga yang siap pakai tadi di perusahaan. Kalau yang masuk SMA ya memang diarahkan ke perguruan tinggi. Coro rada gembaguse kita ya yang SMA, yang masuk SMA itu kan disiapkan menjadi manajer. Nah, karena dia harus masuk S1 terus kemudian bekerja jadi manajer. Nah, yang masuk SMK itu siap jadi kuli itu tadi. Tapi bukan mental kuli. Saya mengatakan kuli dengan mental kuli itu beda ya. Kalau kuli itu saya mengatakan saya ini kuli. Mengapa? Karena saya dibayar berdasarkan apa yang saya kerjakan. Beda dengan pengusaha. Kalau pengusaha itu kan dia dibayar oleh dirinya sendiri. Tapi ini berbeda dengan mental kuli yang tadi disebutkan oleh Mas Sifauddin itu mau bekerja kalau ada yang mengawasi. Nah, itu memang kalau filosofi di SMA juga dibangunnya itu juga berbeda. Jadi kalau SMA itu memang cenderung pada bagaimana memerdekakan orang untuk berpikir. Jadi yang masuk SMA itu memang mereka yang cara berpikirnya berbeda dengan yang masuk SMK. Kalau masuk SMK ya pasti ingin bekerja. Kalau SMA ya pasti ingin mengembangkan. Kan beda. Bekerja dengan mengembangkan itu kan beda. Nah, semua punya pilihan sendiri-sendiri. Kalau berkaitan dengan kebijakan pemerintah ya memang khusus untuk di Jawa Tengah ini memang rasionya itu memang agak ekstrim. Jadi SMA itu seperti bukan hanya di sekolah negeri loh ya, bahkan swasta juga ikut ikut merasakan juga. Kalau SMA itu bantuan-bantuan sulit sekali. Tapi kalau SMK itu sithik-sithik ada bantuan, sithik-sithik ada bantuan. Nah, suka tidak suka itulah yang terjadi. Cuman memang kemudian muncul pertanyaan, kalau supply sumber daya atau supply lulusan SMK itu berlimpah, tetapi daya serap perusahaan atau industri itu rendah, lah mereka mau dikemanakan, kan begitu. Nah, itu juga tentu menjadi tanggung jawab pemerintah. Makanya ini menjadi sangat menarik ya, apa yang kita bicarakan, karena di SMA juga saya lihat beberapa SMA itu tampilannya itu sudah seperti SMK. Contohnya apa? Mereka membuka kelas-kelas tertentu yang misalnya untuk kelas komputer itu ada semacam ekstra yang seperti nanti lulusannya seperti SMK, kerjasama dengan lembaga-lembaga tertentu yang diharapkan itu menjadi daya tarik calon siswa-siswanya. Jadi itulah yang kita hadapi. Terima kasih Mas Warno, ini sangat menarik ya. Jadi mudah-mudahan apapun lah kita bisa mendapatkan yang terbaik. Ada lagi? Kalau sudah cukup berarti sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua di ruang virtual ini. Mari kita mengakhiri pertemuan pada sore kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.